Kepolisian Republik Indonesia saat ini tengah disorot publik setelah dalam kasus kematian Brigadir Yosua bekas Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo ternyata terbukti merekayasa kasus itu. Dari yang awalnya diklaim sebagai insiden baku tembak, terkuak bahwa mendiang Yosua alias Brigadir J tewas ditembak atas perintah Sambo. Hingga kini proses penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Kok bisa ya, seorang jenderal bintang 2 dengan jabatan Kadif Propam yang kita sama-sama tahu merupakan polisinya polisi itu merekayasa sebuah kasus dan menutupi kebenaran dari publik. Padahal salah satu tugas polisi ialah menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum. Selain kasus Verdi Sambo, berbagai pemberitaan terkait polisi yang terlibat kejahatan terus terdengar. Terbaru pada Kamis 11 Agustus 2022 misalnya, Kasat Res Narkoba Polres Karawang, Ajun Komisaris ENM, ditangkap Bareskrim Polri karena terlibat peredaran 2.000 butir pil ekstasi. Ada juga kasus percaloan dalam seleksi calon bintara di Polda Sulteng. Seorang anggota polisi yakni Bribtu D ditangkap Propam Polda Sulteng pada 28 Juni 2022 dengan barang bukti uang tunai 4,4 miliar rupiah yang diduga berasal dari 18 calon bintara. Kasus ini diduga tak dilakukan sendiri oleh Bribtu D, mengingat uang yang cukup besar. Polisi masih menyelidiki kasus ini secara lebih lanjut. Gimana menurut sahabat Kompas? Apa kasus-kasus ini suatu kebetulan saja yang dilakukan oleh oknum polisi? Atau jangan-jangan memang ada yang salah di institusi Polri? Sehingga kasus kejahatan yang seharusnya dicegah dan ditangani oleh polisi malah dilakukan oleh polisi. Kalau sudah begini, apa kita masih bisa percaya dengan polisi? Atau jangan-jangan gurauan satir yang pernah disampaikan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menyebut bahwa hanya ada 3 polisi baik, yakni Hugeng, patung polisi, dan polisi tidur itu memang benar adanya? Kita akan bahas lengkapnya dalam Lensa Berita kali ini. Jauh sebelum kasus Verdi Sambo, institusi Polri berulang kali jadi sorotan. Sayangnya perhatian publik kepada polisi lebih banyak bukan karena prestasi yang dicapai oleh institusi penegak hukum itu, melainkan justru kasus-kasus kejahatan yang melibatkan polisi itu sendiri atau lambatnya gerak polisi menangani kasus kejahatan yang dilaporkan oleh warga. Awal Oktober 2021 misalnya, saat itu di media sosial muncul tagar percuma lapor polisi. Kala itu media daring Project Multatuli mempopulerkan tagar tersebut bersamaan dengan penerbitan berita kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Penghentian penyelidikan kasus tersebut memicu kekecewaan keluarga korban hingga kemudian kasusnya viral di media sosial. Tak berhenti di situ, tagar-tagar lain yang mengkritik kinerja polisi juga bermunculan. Di antaranya satu hari satu oknum yang mengkritik banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anggota polisi. Kemudian ada tagar No Viral No Justice yang ditujukan pada kinerja polisi yang dianggap baru menangani suatu kasus kalau sudah viral di media sosial. Coba deh, sahabat Kompas buka media sosial, terus ketik tagar-tagar barusan. Pasti langsung muncul tuh keluhan-keluhan warganet terkait kinerja kepolisian. Selain persoalan kinerja polisi, masih banyak masalah lain di tubuh Korps Bayangkara itu. Di antaranya yang paling menonjol adalah kasus kekerasan oleh sejumlah polisi. Tentu kita masih ingat ya, ketika seorang anggota polisi dari Polresta Tangerang, yakni Brigadir NP, membanting seorang mahasiswa berinisial MFA, yang saat itu tengah berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 Oktober 2021. Video itu kemudian viral di media sosial dan menuai kecaman publik. Kemudian ada juga kasus penyiksaan yang mengakibatkan tewasnya Herman di markas Polresta Balikpapan pada 4 Desember 2020 yang dilakukan oleh anggota polisi. Setelah diusut, sebanyak 6 orang anggota polisi dinyatakan bersalah karena telah menganiaya Herman hingga tewas. Lalu ada juga kasus yang sempat menarik banyak perhatian publik, yakni penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Dalam peristiwa pada 7 Desember 2020 ini, 2 anggota Polda Metro Jaya yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela terbukti melakukan kekerasan dan menembak 6 orang tersebut
meski akhirnya divonis bebas di pengadilan karena dianggap membela diri. Kalau melihat kasus-kasus tadi, gimana menurut sahabat Kompas? Setuju nggak kira-kira kalau kita menyebut anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan itu sebagai oknum? Tapi kalau emang oknum, kok jumlahnya banyak ya? Deretan kasus kekerasan oleh polisi ini sejalan dengan temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Dalam laporan yang dirilis pada 30 Juni 2022 lalu, Kontras menemukan ratusan kasus kekerasan yang dilakukan polisi dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022. Dari catatan Kontras tersebut, ada sebanyak 677 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang periode Juli 2021 hingga Juni 2022. Akibat kekerasan tersebut, 928 orang luka-luka, 1.240 orang ditangkap, dan 59 orang tewas. Kalau dibandingkan dengan catatan Kontras, untuk periode yang sama di tahun 2020 dan 2021, kasus kekerasan yang dilakukan polisi bisa dibilang cenderung sama. Pada tahun 2020 terdapat 921 kasus dan 2021 terdapat 651 kasus. Nah, masalahnya sebenarnya ada pada kultur kekerasan dalam institusi kepolisian yang mengakar dan memang sudah struktural adanya. Itu yang menjadi persoalan hari ini. Dan masalahnya itu tidak pernah dibenahi secara serius, secara mendalam, secara komprehensif. Cuma berganti Kapolri, gitu ya, berganti pimpinan, tapi tidak ada upaya serius untuk menangani hal tersebut. Gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Dan perlu diingat, kasus kekerasan polisi ini tidak hanya dilakukan polisi ke warga sipil, tapi juga kepada sesama anggota kepolisian. Seperti yang terjadi pada 21 Oktober 2021, yakni saat video Kapolres Nunukan saat itu AKBP Saiful Anwar menendang bawahannya, yakni Brigadir Sony Limbong, dengan alasan abai menjalankan tugas. Video yang kemudian viral itu menjadi jejak kekerasan, seolah sudah menjadi kultur di internal kepolisian. Lalu apa kira-kira ya penyebab munculnya kultur kekerasan ini? Nah, menurut kriminolog UI Adrianus Meliala, ada nilai-nilai yang memang ditanamkan sejak masa pendidikan oleh polisi, yakni mereka berbeda dengan warga biasa, penjaga kebenaran, dan punya kewenangan lebih untuk menjaga kebenaran itu. Perhatikan bahwa polisi adalah living law, hukum yang hidup. Nah, tapi hati-hati, hukum yang hidup ini juga bisa kemudian terlalu obses ya dengan value yang dicokoki terus-terusan, bisa juga terganggu dengan rasa marah, rasa lapar gitu ya, dan juga bisa kemudian mereka terganggu akibat dari tadi gaji kurang dan seterusnya. Jadi mereka juga manusia. Hampir sama ya dengan kasus kematian Brigadir Yosua yang tewas akibat ditembak oleh Barada Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Ngeri juga nih ya, kalau sesama anggota polisi aja bisa menggunakan kekerasan, gimana sama warga sipil? Padahal kan salah satu moto dari polisi itu sebagai pengayom masyarakat. Selain kekerasan, di awal tadi kita sempat membahas beberapa anggota polisi yang juga terlibat kasus-kasus kejahatan, seperti narkoba dan pungutan liar atau pungli. Kalau kita lihat nih ya, beberapa tahun terakhir itu banyak banget berita-berita tentang anggota polisi yang terlibat kejahatan, mulai dari menjadi bandar narkoba, dugaan rekayasa kasus, hingga pelanggaran hukum lainnya. Lalu apa sih faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya anggota polisi terlibat tindakan kejahatan itu? Padahal bukankah marwah seorang polisi itu bertugas untuk mencegah kejahatan? Nah, menurut John P. Crank, seorang profesor studi kriminologi dan peradilan pidana Universitas Nebraska, Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul Understanding Police Culture yang terbit pada 2004, kecenderungan polisi melakukan tindakan kejahatan ini disebabkan kedekatan mereka dengan hal-hal tersebut, mulai dari perjudian, narkotika, maupun kejahatan lain. Bisa disebut tugas sehari-hari mereka bersinggungan dengan dunia gelap. Kewenangan polisi yang memiliki kuasa menindak pelanggaran di saat bersamaan menimbulkan celah yang menggoda polisi, salah satunya untuk ikut ambil bagian dalam hal tersebut dengan berbagai kepentingan. Teori ini disebut sebagai slippery slope,
di mana seorang polisi digambarkan seolah-olah sedang bekerja di tebing yang licin. Awalnya mereka coba ambil bagian dari kejahatan itu secara sedikit-sedikit, tapi lama-kelamaan mereka semakin dekat dengan tebing dan akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa memang polisi dekat ya, dengan kejahatan dan pelanggaran hukum. Maka amat mungkin beberapa di antaranya terkontaminasi. Ya. Alih-alih menjadi penegak hukum yang kemudian mampu menjaga jarak, mampu memelihara integritas, malah kemudian ikut-ikutan. Ya. Ini banyak terjadi dalam konteks narkoba, ya, di mana kemudian si polisi malah menjadi pengguna, pengedar, dan malah menjadi bagian dari jaringan narkoba. Nah, selain kewenangan dan kedekatan polisi dengan dunia hitam tadi, ada sejumlah faktor lain yang turut memicu banyak polisi melakukan tindak kejahatan. Salah satunya aspek materi, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, dalam rapat dengan pendapat DPR dengan Kapolri pada Rabu 25 Agustus lalu, yang mengungkap adanya gaya hidup mewah pada anggota polisi. Tetapi kalau kita lihat di bawah, Pak, tingkat Dir, Kapolres, sudah seperti raja-raja kecil di daerah. Kadang-kadang kita anggota Komisi 3 telepon saja tidak diangkat, WA tidak dibalas. Ini perilaku-perilaku seperti ini sudah mulai memperlihatkan bahwa barusan jadi Kapolres Dir sudah susah sekali. Perilakunya sudah luar biasa seperti raja di daerah. Kemudian kita juga lihat gaya hidup mereka, Pak. Sudah mulai pakai cerutu, pasti ada cerutu. Sudah mulai pakai wine. Mobilnya juga sudah mewah-mewah. Kalau kita lihat juga perilaku istri-istrinya, itu pakai tas Hermes. Perilaku ini terjadi karena adanya kultur yang muncul tak hanya di kepolisian, tapi juga masyarakat luas, yang melihat polisi sebagai sosok yang disegani, dihormati, dan jadi tempat mengadu banyak orang, khususnya di daerah-daerah. Di mana memang budaya materi Polri itu cukup kental, ya. Budaya materi, ya, penghargaan pada materi itu cukup kental. Bisa karena memang mereka ketika di masyarakat, ya, itu memang dianggap sebagai pengayom yang memang memiliki status sehingga kemudian lalu tempat orang datang dan minta sesuatu. Ini loh, kita ambil konteks jangan di Jakarta, ya, tapi konteks di kampung-kampung lah, di mana seorang sersan pun, brigadir pun, ya, itu kemana-mana kan sudah dianggap sebagai sudah sebagai tokoh, ya, tempat orang ngadu, tempat orang minta sesuatu, ya. Nah, makanya apa yang terjadi, sang brigadir ini harus punya uang, gitu kan, harus punya materi agar kemudian cocok dengan ekspektasi orang terhadap dirinya, gitu ya. Maka ketika dia misalnya hanya punya motor, dia paksakan beli mobil dan seterusnya. Nah, ngomongin materi, sebenarnya berapa sih gaji seorang polisi itu? Sebelum bahas gajinya, kita coba lihat dulu gimana sih jenjang karir yang bisa dicapai oleh polisi, mulai dari pangkat rendah hingga tertinggi. Pertama mulai dari Bayangkara 2, Bayangkara 1, Bayangkara Kepala, Ajun Brigadir Polisi 2, Ajun Brigadir Polisi 1, dan Ajun Brigadir Polisi. Bintara mulai dari Brigadir 2, Brigadir 1, Brigadir Polisi Kepala, Ajun Inspektur Polisi 2, dan Ajun Inspektur Polisi 1. Perwira pertama mulai dari Inspektur 2, Inspektur 1, dan Ajun Komisaris. Perwira menengah mulai dari Komisaris Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, dan Komisaris Besar. Adapun yang terakhir, perwira tinggi, mulai dari Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal, dan terakhir Jenderal. Nah, besaran gaji pokok polisi jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 untuk Tamtama yakni 1,6 hingga 2,9 juta, Bintara 2,1 hingga 4 juta, Perwira Pertama 2,7 hingga 4,7 juta, Perwira Menengah 3 hingga 5,2 juta, dan untuk Perwira Tinggi 3,2 hingga 5,9 juta. Perlu dicatat, ini hanya gaji pokok saja, belum termasuk tunjangan lain, seperti tunjangan jabatan yang besarannya mulai dari 1,9 juta rupiah
hingga 34,9 juta rupiah untuk jabatan perwira tinggi. Nah, sebagai tambahan, anggaran Polri pada 2022 itu mencapai angka 77 triliun rupiah. Jumlah ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah kepolisian. Nah, dari nilai ini, sebanyak 65% anggaran Polri dialokasikan untuk gaji, sedangkan sisanya baru untuk operasional lainnya. Gimana, dengan gaji segitu seharusnya sudah cukup ya buat kehidupan sehari-hari. Faktor lain yang jadi penyebab banyaknya polisi yang melakukan tindakan melawan hukum ialah tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran oleh polisi. Kontras menyebut selama ini masih banyak kasus-kasus pelanggaran polisi selesai di internal mereka saja, meskipun sudah menyentuh ranah pidana. Selain kultur kekerasan, kami melihat juga memang setiap pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak pernah diusut secara tuntas dan berkeadilan. Akhirnya menimbulkan satu keberulangan baru. Hal-hal seperti itu ya akhirnya dinormalisasi, akhirnya menjadi kultur gitu ya, dan tidak diusut secara tuntas. Nah, di situ yang kami lihat sebagai jurang dari permasalahan yang ada gitu ya. Ketika ada tindakan pelanggaran, bukannya diusut, dicari pelakunya, dihukum dengan cara-cara yang adil gitu ya, tapi justru malah dibebaskan, dinormalisasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang jadi penyebab pelanggaran yang dilakukan polisi ini jarang diusut secara tuntas di internal kepolisian dan jadi efek jera? Nah, yang juga menjadi penting dalam konteks kepolisian di Indonesia adalah kultur, budaya. Bukan budaya dalam artian etnis atau suku ya, tapi budaya kerja. Yang menganggap atau yang melihat bahwa seorang anggota polisi adalah brother, adalah saudara bagi yang lain. Brotherhood menjadi sesuatu yang diagungkan, dianggap penting, dan ada kemudian turunan-turunan dari brotherhood itu, bahwa di antara sesama saudara jangan saling menyakiti ya. Kalau ada kelemahan dari saudara kita, maka kita tutup mulut, kita tidak ngomong keluar. Kalau saudara kita disakiti, maka kita harus balas, ya harus membela saudara kita. Masih ada lagi faktor lain yang memicu maraknya pelanggaran hukum maupun etik oleh polisi, yaitu minimnya pengawasan dari luar pihak kepolisian. Kompolnas misalnya, kalau merujuk dari aturan kewenangannya, komisi ini hanya pada pengawasan kebijakan dari Kapolri, tapi tidak memiliki wewenang menindak jika ada polisi yang nakal atau melanggar aturan. Jika bisa pun sifatnya hanya rekomendasi. Jadi nggak heran, dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam baru-baru ini, urgensi keberadaan Kompolnas dipertanyakan. Itu adalah hal yang tidak kita ketahui dan tidak bisa dimasuki oleh kalangan non-Polri. Nah, menurut saya selama itu terjadi terus, maka ya akan terjadi terus seperti ini, di mana ada level yang untouchable ya, yang nggak bisa digapai oleh orang hanya bisa mencapainya dalam situasi pos waktu. Setelah ada kejadian baru, seperti ini kan, setelah ada kejadian baru. Andaikan saja orang bisa meramal sebelumnya, andaikan saja orang bisa masuk pada saat tengah terjadi, kan lain cerita. Kalau kita lihat kasus sekarang misalnya, salah satu pengawas internal di polisi ialah Divisi Propam, yang kemarin masih dipimpin Ferdi Sambo. Ya bisa dibilang polisinya polisilah, tapi ternyata malah melakukan rekayasa kasus dalam kematian Brigadir Yosua dan terlibat tindakan kejahatan. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan hari ini gitu ya. Ketika misalnya benteng terakhir ya citra kepolisian itu justru melakukan yang seharusnya melakukan pengawasan secara ketat gitu ya, justru malah terlibat dalam tindakan-tindakan seperti itu. Nah, itu yang akan akhirnya jadi persoalan gitu. Menanggapi banyaknya pelanggaran aturan oleh anggota polisi hingga berbuat kejahatan, Wakapolri periode 2013 hingga 2014, Komjen Purnawirawan Uggroseno yang juga pernah menjabat sebagai Kadif Propam tak menyangkal adanya oknum polisi yang melanggar aturan dan terlibat kejahatan. Namun ia meyakini hal-hal tersebut dapat diubah. Salah satunya perubahan di pendidikan awal calon polisi. Jadi pelajaran pendidikan Propam ini harus pelajaran pertama yang harus didalami oleh polisi. Dia harus lulus di situ. Jadi dia benar-benar apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Jadi ini yang mungkin perlu ada suatu perubahan yang mendasar ya di pendidikan itu, masalah kepropaman ini disampaikan.
Yang buka pertama, yang berikan ilmunya ini misalnya di Akpol itu adalah Kadipropam. Nanti dari lembaga pendidikan kan juga ada nih, sampaikan. Jadi Kadipropam itu benar-benar diharapkan hadir di dalam organisasi Polri lah, kira-kira gitu, untuk ngawasi. Nah kembali lagi nanti setelah jadi polisi, tanpa diawasi manusia Propam, dia sudah diawasi oleh nuraninya sendiri. Kasus Verdi Sambo dan rentetan pelanggaran yang seakan tidak berujung ini seyogianya jadi momentum bagi Korps Bayangkara yang dipimpin Kapolri untuk mengevaluasi diri. Padahal kalau kita mengacu pada Tribrata yang merupakan pedoman hidup Polri yang di dalamnya tercantum bahwa polisi harus berbakti pada nusa bangsa, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, dan selalu melindungi dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Publik tentu mendamba polisi bisa bekerja lebih profesional. Siapa? Sudah ada kami berlakukan untuk tilang etle. Demikian pembahasan kita kali ini soal sorotan terhadap institusi Polri. Jika ada pengalaman dari sahabat Kompas terkait kepolisian atau ada masukan untuk institusi Polri agar jadi lebih baik, silakan share di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan pembahasan menarik lainnya hanya di Harian Kompas.